Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Ya, gimana anak-anak kabarnya pada pagi hari ini? Gue harap semuanya sehat, semangat semua untuk belajar bab 1 kita pada hari ini. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai dokumen transaksi perusahaan jasa. Nah, sebelum kita mulai materi, kita juga perlu tahu nih, apa sih perusahaan jasa itu? Nah, di sini kita perlu belajar perusahaan jasa. Jadi, perusahaan jasa adalah bentuknya unit usaha, kegiatannya memproduksi produk yang tidak berwujud atau bisa kita bilang jasa. Tujuannya memperoleh laba. Nah, dari keterangan di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa definisi dari perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual jasa untuk memenuhi kebutuhan para konsumen dan mendapatkan imbalan dari penjualan jasa tersebut. Intinya, perusahaan menjual jasa yang nantinya bisa dapat imbalan dari penjualan jasa tersebut. Itu perusahaan jasa. Lalu kita lanjut ke karakteristik perusahaan jasa. Ya, yang pertama itu adalah tidak berwujud. Tidak berwujud karena apa? Karena jasa itu sifatnya abstrak dan tidak bisa dilihat. Beda sama perusahaan dagang yang menjual produk yang bisa kita lihat, yang produknya bisa kita pegang, bisa kita simpan. Tuh. Kedua, tidak dapat dipisah-pisah. Maksudnya adalah antara jasa yang dihasilkan dan dikonsumsi bersama itu nggak bisa dipisah-pisah. Tuh. Lanjut lagi yang ketiga, produk yang dihasilkan masing-masing perusahaan jasa berbeda-beda. Nah, di sini maksudnya adalah misalnya ada perusahaan jasa yang bergerak di bidang hiburan. Ada juga perusahaan jasa yang bergerak di bidang misalnya keahlian. Contohnya kalau di bidang hiburan itu bioskop. Bioskop kan menyediakan layanan berupa layar besar kan, supaya kita bisa menikmati suasana menonton yang berbeda daripada di rumah. Sedangkan kalau misalnya bergerak di bidang keahlian, contohnya penjahit gitu kan. Kita punya kain, kita mau membeli jasanya penjahit untuk membuat kain kita jadi baju, gitu kan. Itu kan beda. Jadi produk yang dihasilkan beda, ada baju, ada mungkin film yang bisa kita nikmati. Lanjut, tidak dapat disimpan. Nah, karena tadi karakteristik pertama perusahaan jasa itu nggak berwujud, jasa itu kan nggak berwujud, otomatis jasa yang kita beli itu nggak bisa disimpan juga, tuh karena tidak berwujud. Selanjutnya, ciri-ciri perusahaan jasa. Nah, ini juga perlu kita tahu nih, memberi pelayanan jasa kepada masyarakat. Jadi, sebagian besar perusahaan jasa itu pasti memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kepada konsumen yang membutuhkan jasa mereka. Yang kedua, pendapatannya berasal dari hasil penjualan jasa. Iya, jadi dengan perusahaan menjual jasa, otomatis perusahaan juga dapat imbalan, itu berupa uang dengan menjual jasa mereka. Ketiga, tidak terdapat perhitungan harga pokok penjualan. Yang keempat, laba atau rugi yang diperoleh itu dengan membandingkan besarnya jumlah pendapatan dengan jumlah beban. Jadi di sini kita bisa tahu nih perusahaan laba atau rugi dengan mencari selisih dari pendapatan yang sudah diperoleh sama beban. Jadi pendapatan dikurang beban, baik beban usaha maupun beban luar usaha. Lanjut ke, nah ini, kita perlu tahu jenis-jenis bidang usaha pada perusahaan jasa. Ya, yang pertama itu bidang komunikasi. Nah, ini hanya beberapa aja ya kita pelajari. Misalnya bidang komunikasi, contohnya itu saluran televisi atau radio. Kenapa kita bilang itu jasa? Karena sebenarnya televisi, kalau televisi kita lihat itu kan bentuknya barang, bisa kita lihat. Tapi kalau saluran televisi kan nggak bisa kita lihat, kita bisa nikmati. Jadi perusahaan saluran televisi itu menyediakan layanan berupa channel-channel, berbagai macam channel yang bisa kita nikmati, gitu loh. Jadi bisa dibilang itu adalah perusahaan jasa yang bergerak di bidang komunikasi. Begitu juga kan radio, banyak saluran-saluran di radio karena bisa kita nikmati, yang bisa kita dengar. Lanjut ke bidang profesi. Nah, di bidang profesi ini misalnya kita ambil contoh akuntan publik gitu, atau klinik bersalin. Kalau akuntan publik misalnya kita punya perusahaan, kita butuh nih jasanya akuntan publik untuk menilai
laporan keuangan kita tuh kayak gimana, WDP kah, WTP kah, gitu juga klinik bersalin. Kita butuh jasa seorang dokter untuk bersalin itu untuk membantu persalinan kan. Tuh. Jadi jasanya yang diperlukan. Yang C, bidang hiburan. Nah, bidang hiburan tadi yang udah Ibu bilang, contohnya adalah bioskop atau bisa jadi taman hiburan. Kalau yang kita tahu misalnya Ancol. Karena mereka menyediakan pelayanan. Misalnya kalau bioskop menyediakan pelayanan berupa layar besar, kita bisa menikmati euforia atau suasana menonton yang berbeda dari rumah. Kalau taman hiburan kita bisa menggunakan pelayanan dari taman hiburan supaya kita bisa menikmati wahana. Jadi kita nggak membeli wahana, kita tidak membeli produk, tapi kita membeli jasa mereka untuk menikmati wahana di taman hiburan contohnya. Yang D, tempat tinggal. Nah ini misalnya hotel, kan kita butuh pelayanan untuk mungkin sehari atau 2 hari nginep di hotel, asrama, nah gitu. Nah, nih bidang keahlian yang kelima, bidang keahlian ya. Bidang keahlian tadi contohnya kayak penjahit atau salon, tukang pangkas rambut, salon kecantikan misalnya. Jadi yang kita beli itu jasa mereka. Contohnya kita ke salon, kita kan nggak mau beli, misalnya kita nggak mau beli hair dryer, enggak, kita mau beli jasa mereka untuk membuat rambut kita misalnya terlihat rapi. Nah itu kan hanya orang-orang yang ahli aja di bidang tertentu yang bisa menjual jasanya gitu, memberikan jasanya kepada kita. Contohnya tukang pangkas rambut tuh, sama penjahit. Yang F, pertanggungan. Contohnya adalah asuransi, pelayanan asuransi. Lanjut lagi, transaksi perusahaan jasa. Nah ini yang dasar-dasar dulu. Seperti yang kita tahu, transaksi di perusahaan jasa itu yang pertama pembelian aset tetap. Contohnya misalnya di laundry, misalnya perusahaan jasa di laundry ya. Aset tetapnya beli mesin cuci. Terus kedua, transaksinya membayar hutang, melakukan pinjaman. Yang ketiga, menerima pelunasan piutang. Misalnya lagi dari laundry, kita memberikan jasa kepada konsumen kan, untuk mencuci baju kan. Nah, konsumen berarti ngutang kita. Nah, kita juga berhak menerima pelunasan piutang dari konsumen. Keempat, menggunakan aset yang tersedia. Seperti tadi kita udah beli aset tetap, misalnya mesin cuci, kita menggunakan aset tersebut ya untuk memberikan pelayanan pada konsumen. Yang kelima, membuat laporan keuangan perusahaan sesuai dengan periode akuntansi yang udah ditentukan di awal. Ya. Nah, ini kita masuk ke siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, ini ada bukti transaksi. Dari bukti transaksi kita tuh mencatat ke jurnal. Dari bukti-bukti transaksi nah kita akan belajar di slide berikutnya tentang bukti transaksi. Lalu ada jurnal, lalu dari jurnal yang kita catat itu kita posting ke buku besar, lalu kita buat laporan. Kita juga buat buku besar membantu. Lalu nanti buat laporan yang utuh. Ya, ini simpelnya dulu, singkatnya dulu. Nah, baru masuk ke tahapan akuntansi. Ini juga perlu kita ketahui nih, tahapan-tahapan akuntansi di perusahaan jasa ya. Jadi apa-apa aja sih tahapan-tahapan akuntansi di perusahaan jasa? Nah, ini dia, ada tahap pencatatan yang pertama, tahap kedua itu tahap pengiktisaran, dan yang ketiga tahap pelaporan. Yang pertama kita belajar tentang tahap pencatatan. Nah, tahap pencatatan itu meliputi apa aja? Jadi meliputi intinya pencatatan, kita garis bawahi ya. Meliputi pencatatan-pencatatan dalam bukti transaksi atau bukti pembukuan yang dicatat di jurnal umum. Nah, kayak tadi, seperti yang ini. Bukti transaksi kita catat di jurnal umum, lalu diposting ke buku besar, gitu. Nah, habis dari tahap pencatatan, tadi, habis kita catat dari bukti transaksi lalu diposting ke buku besar, kita selanjutnya kita lanjut ke tahap akuntansi perusahaan jasa yang kedua. Nah, yang kedua itu adalah tahap pengiktisaran. Nah, tahap pengiktisaran di sini langkah-langkahnya apa aja sih yang harus dilakukan? Yaitu kita harus memproses hasil pencatatan selama periode akuntansi dan menyesuaikannya dengan keadaan yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Nah, di sini berarti kita memproses atau menghitung seluruh pencatatan yang kita lakukan di tahap pertama, di tahap pencatatan. Jadi di sini kita ngitung apa-apa aja yang kita lakukan di tahap ini. Kita di sini menyusun neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, menentukan buku besar, dan membuat NSD atau neraca sisa
penutupan, neraca sisa setelah penutupan, neraca saldo disesuaikan. Di sini kita membuat, intinya kita perhitungan di sini. Kita menghitung seluruh pencatatan yang udah kita record, yang udah kita catat di tahap pertama. Selanjutnya baru kita lanjut ke tahap pelaporan. Nah, tahap terakhir ini adalah intinya tahap pelaporan, di garis bawahi pelaporan, berarti kita intinya bikin laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu bikinnya gimana? Jadi laporan keuangan itu kita bikin sumbernya itu dari hasil pengiktisaran atau hasil perhitungan di tahap kedua tadi gitu. Kita buat laporan keuangan berdasarkan akun-akun buku besar. Nah, laporan keuangan itu dibuat setelah melakukan penyesuaian-penyesuaian dan masukkan ke dalam buku besar, atau kita buat laporan keuangan itu setelah melakukan penyusunan worksheet atau kertas kerja. Intinya itu, di 3 tahap ini yang penting juga kita pelajari supaya nanti kita bisa masuk ke bab berikutnya kita nggak bingung. Tuh. Ini tahap akuntansi perusahaan jasa. Selanjutnya, lanjut lagi, ini kita perlu tahu tentang dokumen. Nah, ini topik utama kita, dokumen transaksi perusahaan jasa. Yang pertama, dokumen sumber dan dokumen pendukung. Nah, aja sini kita perlu tahu nih, di perusahaan jasa nih dokumen transaksinya. Dokumen sumber itu apa? Dokumen sumber itu bukti transaksi keuangan yang merupakan data tertulis. Ya, ini data tertulis ini untuk apa? Untuk menjelaskan atau menunjukkan bahwa telah terjadi peristiwa keuangan atau telah terjadi transaksi. Jadi harus ada data tertulis dari setiap transaksi di perusahaan jasa. Itu dokumen sumber. Nah, dokumen pendukung itu adalah penguat atau pendukung data yang udah dicatat di transaksi sebagai dokumen sumber dalam dokumen sumbernya. Tuh. Lanjut di kegunaan bukti transaksi. Nah, yang pertama, meminimalkan resiko kesalahan. Ya, ini fungsi pertamanya nih. Ya. Minimalkan resiko kesalahan. Maksudnya apa sih? Nah, jadi ciri penting dari bukti transaksi itu adalah semua data yang penting dalam jika terjadi sebuah transaksi itu harus direkam atau direcord dalam bentuk tulisan sehingga mengurangi resiko kesalahan. Misalnya kita ada transaksi, kita harus punya bukti transaksi gitu loh, supaya minimalkan kesalahan di kemudian hari. Misalnya gitu, kita misalnya mau ngeklaim sebuah transaksi gitu ya, perusahaan jasa, tapi kita nggak punya bukti transaksi nih. Nah, terus gimana dong kita ngeklaimnya kalau kita nggak punya bukti? Makanya itu bukti transaksi sangat penting dalam perusahaan jasa ketika terjadi sebuah transaksi. Gitu. Yang kedua, menyampaikan informasi. Jadi beberapa bukti transaksi itu memuat informasi pelaku-pelaku transaksi. Misalnya kepada siapa nih transaksi ini dibuat gitu ya. Jadi ada informasi-informasi penting yang terkandung dalamnya. Contohnya memoretur. Memoretur itu kan memo kepada penjual bahwa pembeli ini mau mengembalikan barang kan yang dibeli, misalnya karena rusak. Nah, kalau misalnya kita nggak ada bukti transaksi, kita nggak tahu nih siapa nih pembeli, siapa ini yang ngeretur barang ke kita, bingung dong. Nah, makanya kita harus punya bukti transaksi. Jadi di bukti transaksi itu ada pelaku-pelakunya, misalnya pelanggan atau konsumen B, misalnya Pak Bima gitu ya, mau mengembalikan barang kepada kita. Jadi kita tahu, oh ini yang mengembalikan barang Pak Bima, kita nggak bingung karena ada bukti transaksi. Selanjutnya yang ketiga, merekam peristiwa keuangan. Nah, di sini bukti transaksi pasti merekam peristiwa keuangan perusahaan kan, karena dia mencatat, fungsinya mencatat transaksi yang terjadi. Nah, peristiwa keuangan apa yang direkam? Apa-apa aja nih yang direkam atau yang dicatat dalam bukti transaksi? Itu keterangan-keterangannya adalah yang pertama adalah kapan terjadi transaksinya, terus jenis transaksinya kayak gimana, jumlah barang atau jasa apa aja yang ditransaksikan gitu. Terus jumlah rupiah atau nominal yang terjadi. Jadi contohnya misalnya kapan, misalnya kita memberikan jasa kepada pelanggan hari ini itu ya, tanggal 27, jenis transaksinya apa, misalnya tunai, jenis transaksinya tunai. Jumlah barang atau jasa, misalnya jasa yang diberikan, misalnya kita punya usaha laundry, misalnya jasa yang diberikan tuh mencuci baju berapa kilo, contohnya gitu ya. Nah, jumlah rupiah dari baju yang kita cuci itu kira-kira berapa nominalnya nih untuk jasa kita. Jasa kita diberi harga berapa, misalnya 50.000. Contohnya seperti itu. Itu peristiwa keuangan direkam dalam bukti transaksi. Jadi bukti transaksi itu sangat penting. Yang keempat, menetapkan siapa penanggung jawab transaksi keuangan. Jadi di sini dalam bukti transaksi biasanya pasti tercantum identitas pelaku transaksi kan. Nah,
Itu identitas pelakunya bisa berupa nama perusahaan, misalnya PT atau PT apa gitu ya. Terus bisa juga nama personil, ya nama personil perusahaan yang diberi wewenang untuk melakukan transaksi. Jadi biasanya bukti transaksi itu indikasi cap perusahaan atau tanda tangan personil yang diberi wewenang gitu ya untuk melakukan transaksi. Contohnya misalnya nanti kita akan lihat kwitansi gitu. Kita lanjut lagi. Kedua, jenis dokumen dalam perusahaan jasa. Nah, jenis dokumen dalam perusahaan jasa itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kita perlu tahu bukti transaksi internal. Dari sini internal kita garis bawahi karena itu kata kuncinya. Jadi bukti transaksi internal itu bukti yang bersumber dari dalam lingkungan perusahaan, dari dalam lingkungan perusahaan. Contohnya memo. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini format memo kayak gini kurang lebih ya. Ini memonya. Nah, ini dia. Contohnya misalnya bukti memorial gitu ya, ini menunjukkan antar bagian maupun divisi dalam perusahaan. Nah, memo itu adalah jenis bukti transaksi internal yang dibuat oleh pimpinan seperti di sini, oleh pimpinan perusahaan yang fungsinya adalah sebagai perintah dalam catatan yang terjadi dalam perusahaan dan digunakan hanya dalam lingkup perusahaan. Jadi hanya memo ini digunakan untuk personil-personil dalam perusahaan jasa aja gitu loh. Jadi nggak dengan X atau di luar. Jadi nggak dibuat untuk bagian luar perusahaan gitu. Hanya personil dalam perusahaan aja. Itu memo. Formatnya kurang lebih kayak gini, ada nama perusahaannya, nomor, tanggal, dari siapa untuk siapa, misalnya dari pimpinan untuk siapa. Informasinya perihalnya apa aja nih. Catat, baru ada tanda tangannya. Tuh, dari pemberi sama penerima memo. Nah, ini contoh memo yang kedua, bisa kayak gini juga. Nah, jadi kurang lebih formatnya harus ada itu ya, nomor, dari siapa, untuk siapa, perihalnya pasti, baru tanda tangan. Tuh. Nah, lanjut ke jenis yang kedua itu bukti transaksi eksternal, X, luar, berarti bukti transaksi yang melibatkan pihak luar perusahaan. Contohnya, ada apa aja? Ada kwitansi, nota kontan, sama nota kredit. Nah, di sini kita bisa lihat contoh gambarnya nih. Ada kwitansi. Nah, kurang lebih kwitansi kayak gini. Jadi kwitansi itu adalah bukti transaksi yang menunjukkan terjadinya pembayaran yang ditandatangani oleh penerima uang atau pihak yang mendapatkan uang. Jadi bukti transaksi ini lebih meyakinkan karena apa? Karena biasanya disertakan atau dikasih materai. Itu dengan jumlah tertentu gitu ya, dengan jumlah uang tertentu sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan gitu. Nah, ini kurang lebih kwitansi seperti ini, tanda tangannya. Lalu lanjut ke nota kontan. Nah, kita bisa di sini ada nota kontan. Nah, ini dia. Nota kontan itu salah satu bukti transaksi juga. Ini bukti transaksi eksternal ya. Jadi bukti transaksi yang melibatkan pihak luar perusahaan. Contohnya kita transaksi dengan pelanggan. Nah, ini berapa bukti transaksi yang kita perlukan nih. Contohnya nota kontan. Nota kontan itu bukti transaksi yang menunjukkan ada pembelian atau penjualan barang secara tunai. Nah, nota kontan ini dibuat dua lembar. Yang lembar pertama itu lembar asli, itu kita berikan kepada pembeli atau pelanggan atau konsumen. Nah, lembar kedua itu kopiannya kita simpan. Gitu. Jadi pihak penjual yang simpan yang dijadikan sebagai sumber pencatatan akuntansi perusahaan. Gitu. Nah, jadi gini formatnya kurang lebih. Ini perusahaan dagang ya. Ini contohnya perusahaan dagang di sini, nota kontannya. Nah, ini ada bukti transaksi selanjutnya yaitu faktur. Nah, faktur di sini kita bisa lihat. Nah, ini contohnya. Faktur itu adalah bukti transaksi yang menunjukkan rincian dari aktivitas pengiriman barang. Yang terdiri dari contohnya ini formatnya ada nama barangnya, harganya, dan hal-hal lain yang terkait dengan proses pembayaran. Nah, ini contohnya perusahaan dagang nih, format fakturnya kayak gini. Ya, ada perusahaannya, nama perusahaan di kiri atas, terus ada tanggalnya, kepada siapa, alamatnya, banyaknya barang, nama barang, harga per unit, sama jumlah. Kurang lebih contohnya kayak gini di perusahaan dagang fakturnya. Nah, selanjutnya ada cek. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini cek ya. Cek ini biasanya hubungannya dengan pihak bank kalau cek.
Cek itu adalah bukti transaksi mengenai surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk keperluan pembayaran. Tuh, kita bisa lihat di sini. Jadi pasti kalau cek itu di kop kiri atas ada nama banknya, kan, uang sejumlah berapa, tanda tangannya, kurang lebih kayak gini ceknya. Atau bisa juga untuk mencairkan uang. Nah, cek ini kayak gini formatnya, atau kurang lebih gambarnya seperti ini, cek. Lanjut ke bukti kas keluar. Nah, bukti kas keluar ini adalah perintah untuk melakukan pengeluaran berupa kas kepada kasa sesuai dengan jumlah yang tertera dalam dokumen transaksi tersebut. Nah, ini kita lihat contohnya. Ada bukti kas keluar ya, ada keterangannya. Misalnya kas keluar itu kita perusahaan mengeluarkan kas untuk aktivitas apa? Untuk potongan diskon 2 unit notebook kayak gitu ya. Seharga, nah itu harus tercantum harganya 1.425.000. Ada tanda tangannya juga. Tuh. Jadi fungsinya bukti kas keluar adalah surat pemberitahuan yang dikirim kepada kreditur sebagai dokumen sumber untuk melakukan pencatatan yang berkaitan dengan berkurangnya utang. Ya. Lalu selanjutnya kalau ada bukti kas keluar, ada juga bukti kas masuk. Nah, bukti kas masuk itu adalah bukti transaksi yang berkaitan dengan penerimaan uang yang dilengkapi dengan buktinya. Nah, ini buktinya nih. Kita nerima uang ada buktinya, bukti penerimaannya. Nah, bukti kas masuk itu dalam prakteknya itu fungsinya adalah proses penyusunan jurnal kas masuk dan jurnal penerimaan kas pada pencatatan akuntansi. Kurang lebih formatnya kayak gini, mirip sama ini bukti kas keluar. Nah, cuma ini untuk pengeluaran uang. Kalau ini kalau kita ada penerimaan uang, ada buktinya. Contohnya kayak gini. Ya. Nah, sampai sini Bu yakin semua udah punya gambaran lebih tentang perusahaan jasa. Jadi kita ringkas dulu, perusahaan jasa itu adalah unit usaha yang melakukan kegiatan produksi jasa. Jadi produksi produk yang tidak berwujud. Nah, tujuannya adalah memperoleh laba. Itu perusahaan jasa. Kita masuk ke latihan soal. Nah, nomor 1, perhatikan jenis usaha berikut. Yang pertama ada usaha percetakan, usaha salon kecantikan, usaha catering, usaha bengkel, dan laundry. Dari jenis usaha di atas yang termasuk perusahaan jasa adalah, oke, sebelum lihat pilihan ABCD-nya kita bisa analisis dulu nih, kita golongkan dulu kira-kira yang mana yang masuk perusahaan jasa, mana yang nggak masuk perusahaan jasa. Yang pertama usaha percetakan, masuk nggak kira-kira? Nggak masuk ya, karena percetakan itu kita beli produk, kita mau cetak sesuatu, ada bentuknya tuh ada, kita bisa lihat, kita bisa pegang, misalnya kertas hasil printan ya. Salon kecantikan masuk nggak? Masuk perusahaan jasa. Kenapa? Karena kita butuh jasa seorang yang ahli untuk menata rambut. Jasanya, kita nggak beli produk, kita nggak bisa pegang hasilnya gitu loh. Jasanya kita nggak bisa pegang, nggak bisa kita lihat gitu. Usaha catering, nah ini nggak termasuk ya. Kenapa? Karena kita bisa lihat hasilnya ada makanan gitu. Terus usaha bengkel, bengkel montir, kita butuh nggak kira-kira jasanya? Itu jasa bukan? Iya, karena dia memperbaiki mobil. Sama mobil kita rusak, kita kan nggak beli peralatan bengkel, kita butuh jasanya montir untuk memperbaiki mobil. Kita nggak bisa pegang jasanya, kita nggak bisa simpan jasanya, tapi kita bisa rasakan ya mobilnya jadi kembali berfungsi. Usaha laundry, usaha laundry juga termasuk perusahaan jasa. Nah, jadi dari pilihan di atas yang benar mana tuh? Salon kecantikan, usaha bengkel, sama laundry. Berarti 2, 4, 5. Berarti yang D. Jawaban yang benar adalah yang D. Lanjut ke soal kedua. Nah, berikut keterangan-keterangan terdapat dalam bukti transaksi kecuali. Jangan lupa kecuali ya. A. Jenis barang atau jasa. Ya, dibutuhkan, pasti dibutuhkan. Kuantitas atau jumlah barangnya diperlukan juga. Ukuran dalam satuan uang, harganya dibutuhkan juga. Ingat format-format yang tadi. Terus yang D, kualitas barangnya kira-kira masuk gak? Yang E, keterangan yang mengenai sifat transaksi. Saya tunai, kredit, masuk gak? Masuk. Berarti yang gak termasuk dalam keterangan bukti transaksi adalah kualitas
barang yang dibeli. Lanjut ke soal ketiga. Berikut termasuk dalam kegiatan akuntansi kecuali. Ada 3 tahap nih. Tadi ada pencatatan, pertama, kedua pengiktisaran, ketiga pelaporan. Di sini ada pencatatan. Pelaporan ada nih A, pencatatan, D pelaporan. Nah, pengiktisaran gimana? Pengiktisaran itu kan kita mengolah pencatatan, berarti mengolah itu menghitung, melakukan penggolongan ke dalam neraca saldo, ke AJP, berarti penggolongan itu termasuk pengiktisaran. Peringkasan termasuk nggak? Termasuk. Berarti yang termasuk adalah penyidikan. Yang C, karena kecuali ya di sini soalnya kecuali. Berarti yang C. Lanjut ke soal keempat, siklus akuntansi dalam perusahaan jasa. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, dari siklus akuntansi yang merupakan tahap pencatatan dalam perusahaan jasa adalah nomor, ada yang ingat mungkin siklus akuntansi dalam tahap pencatatan perusahaan jasa itu nomor berapa kira-kira? Yang pertama, bukti transaksi masuk nggak? Masuk. Bukti transaksi untuk mencatat ya transaksi yang terjadi. Laporan keuangan? Enggak, karena termasuk ke tahap ketiga, tahap laporan. 3, jurnal umum masuk nggak? Masuk ya, kita posting bukti transaksi ke jurnal umum. Jurnal pembalik nggak masuk. Posting ke buku besar? Masuk. Dari jurnal umum kita posting ke buku besar. Yang nomor 6, tanda sisa nggak masuk. Berarti di sini jawaban yang benar yang mana? 1, bukti transaksi, 3, jurnal umum, dan 5, posting ke buku besar. Berarti jawabannya yang E. Ya, harap semuanya udah ngerti nih, udah pada pinter semua. Semoga jawabnya E semua ya ini ya. Lanjut ke nomor 5. Nah ini, pada jasa laundry saat cucian selesai dikerjakan, maka pelanggan dapat mengambil cucian dan membayar jasanya. Berikut contoh transaksi yang benar adalah, kita lihat nih, transaksinya ada penerimaan pendapatan tunai, penerimaan pendapatan kredit, investasi modal pemilik, D, peminjaman uang, E, pembayaran beban luar usaha. Coba kita bayangkan nih, kita punya soal laundry. Nah, kalau kita udah mencuci nih, cuciannya selesai, cucian pelanggan selesai dikerjakan. Nah, pelanggan kan bisa ngambil cuciannya dan membayar jasa kita, jasa yang udah kita berikan. Kira-kira transaksi yang benar apa untuk dia bayar pada saat dia mau bayar jasa kita? Kira-kira penerimaan pendapatan tunai gak? Atau pendapatan kredit? Investasi udah nggak mungkin ya, investasi modal. Pinjaman uang? Enggak. Pembayaran beban luar usaha? Enggak. Jadi antara A sama B, kira-kira apa nih? Kalau dia mau bayar jasa kita, berarti transaksi yang benar adalah yang A, penerimaan pendapatan tunai. Ya, kita perlu menerima pembayaran atas jasa yang udah kita keluarkan dengan mencuci baju konsumen atau pelanggan. Tuh. Ya, jadi kira-kira sekian untuk materi kita pada pagi hari ini. Semoga kalian lebih mengerti apa itu perusahaan jasa, karakteristiknya, bukti transaksinya, dokumen-dokumen transaksinya, sama tahapan-tahapan akuntansinya. Kalian jadi lebih paham supaya kalian lebih siap untuk masuk ke bab berikutnya. Karena waktu kita untuk pertemuan kali ini sempit dan udah selesai. Kalau dari kalian yang mungkin mau bertanya, kalian bisa langsung kirim email ke email ibu. Itu udah ibu kasih emailnya di PPT. Kalian bisa langsung kirim pertanyaan lewat email ibu, gabrielajc21@gmail.com, supaya nanti kalau ada waktu luang di pertemuan berikutnya, kita bisa diskusikan pertanyaan-pertanyaan itu di kelas ya. Jadi kalau begitu ibu mau tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya anak-anak. Semoga kalian lebih semangat lagi untuk mempelajari tentang perusahaan jasa. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.